Baik ya, hari ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Nah, jadi kejadian itu pada sebuah percobaan itu ada dua. Jadi ada istilah kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Kejadian sederhana itu sudah dibahas di awal-awal ya. Sekarang kita akan bahas tentang kejadian majemuk. Kejadian majemuk ini ada beberapa ya pembagiannya. Ada kejadian tidak saling lepas, ada peluang kejadian saling lepas, ada peluang kejadian bersyarat, dan ada peluang kejadian bebas. Apa itu maksudnya? Nanti akan dibahas satu persatu ya di dalam pembahasan ini. Nah, sebelumnya sudah dibahas juga bahwa banyaknya anggota, itu kan banyaknya anggota ya. Banyaknya anggota A gabungan B itu adalah sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurang anggota A irisan B. Jadi ini adalah A irisan B. Nah, maka kita bisa kemudian mencari peluang A gabungan B. Yaitu bagaimana? Yaitu tinggal membaginya dengan NS. Karena peluang A gabungan B itu berarti adalah NA gabungan B dibagi dengan NS. Berarti kan tinggal dibagi ya semua dengan NS. Nah, sehingga dari sini kita akan tahu bahwa peluang kejadian A gabungan B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, kita akan masuk ke inti pembahasan kita tentang kejadian majemuk diawali dengan peluang kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian atau peristiwa dikatakan tidak saling lepas apabila dua kejadian tidak saling lepas atau kedua kejadian atau lebih tersebut dapat terjadi bersamaan. Nah, nah, inilah yang menggunakan rumus awal ini tadi, yaitu PA gabungan B adalah PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Contoh, nih ada contohnya langsung. Sini disajikan banyak contoh ya. Misalkan sebuah dadu berisi 6 muka ya tentu saja. Atau 6 muka lah ya. Dilempar sekali. Berapakah peluang kejadian munculnya mata dadu genap atau angka prima? Ini kan tidak saling lepas. Kenapa? Karena ada irisannya nanti. Jadi tidak saling lepas itu cirinya adalah ada irisan. Mata dadu genap atau angka prima. Jadi mata dadu angka prima atau mata dadu angka genap. Nah, itu kan ada irisannya ya nanti ya. Nah, kita misalkan kejadian munculnya mata dadu angka genap dimisalkan adalah A. Nah, misalkan A. Dan kejadian munculnya mata dadu angka prima dimisalkan B. Maka yang A itu anggotanya adalah genap. Berarti adalah 2, 4, dan 6. Sementara prima itu adalah 2, 3, dan 5. Nah, artinya ada irisannya di sini. Makanya dikatakan tidak saling lepas. Kenapa tidak saling lepas? Karena ada irisannya. Ada anggotanya yang sama. Apa anggota yang sama? 2. Nah, irisannya adalah 2. Jadi, himpunan A kalau diiriskan dengan himpunan B itu adalah sama dengan 2. Kenapa? Karena dua-duanya memuat angka 2. Nah, di angka 2 ada, di angka 2 ada. Sehingga peluang A atau B atau peluang A gabungan B itu adalah PA. PA berarti adalah banyaknya anggota A yaitu 3 dibagi banyaknya anggota S. S-nya adalah 6. Nah, maka di sini katakan 3 per 6 tambah 3 per 6. Nah, PB juga begitu ya. Di 3 juga banyaknya, maka 3 per 6. 6 tadi karena NS-nya ada 6 atau anggota himpunan S-nya adalah 6. Dikurangi
peluang A irisan B. Nah, tadi ada satu, yaitu 2, berarti 1/6. Sehingga PA gabungan B adalah 5/6. Karena 3 tambah 3, 6, kurangi 1, 5. 5/6. Sehingga peluang kejadian munculnya mata dadu genap, angka genap, atau angka prima adalah 5/6. Jadi sangat besar ya kemungkinan munculnya mata dadu angka genap atau mata angka prima. Baik. Nah, ini kan tadi dikatakan tidak saling lepas. Kenapa tidak saling lepas? Karena tadi ada irisannya, ada anggotanya yang sama. Oke. Kalau dikatakan mata dadu angka ganjil, Pak, dengan angka prima, kira-kira saling lepas atau tidak saling lepas? Tidak saling lepas juga, ya kan? Kenapa? Karena irisannya ada berapa di situ? Ada berapa? Ada berapa buah? Ada 2, yaitu angka berapa? 3 dan 5. 3 dan 5. Berarti kalau ditanyakan nanti peluangnya berapa, berarti tinggal dikurangi 2/6. Ya, berarti 4/6 atau 2/3 nanti peluangnya. Itu kalau mata dadu angka ganjil atau mata dadu angka prima. Ya, seperti itu. Oke, yang kedua ada setumpuk kartu break atau kartu rimi ya, bisa kita kartu rimi misalnya. Akan diambil salah satu kartu. Berapa probabilitasnya? Nah, sama aja ya probabilitas itu ya peluang maksudnya ya. Dalam sekali pengambilan itu akan diperoleh kartu as atau kartu diamond. Kartu diamond itu kartu yang mana ya diamond ya? Yang ketupat itu ya kayaknya ya. Nah, yang ketupat ya. Itu kan kayak permata ya. Diamond itu permata ya bahasa lainnya ya. Oke. Nah, nah, misalkan setumpuk kartu berita adalah S. NS berarti 52, ya kan? 52. Ada 52. Karena ada 2 jukirnya kan. Ada 2 jukir makanya 52 ya. Kemudian kejadian terjadinya kartu as. Misalkan adalah A. NA adalah 4. Karena kartu as itu ada yang diamond tadi ya, ada yang hati, ada yang keriting, ada yang kayak apa itu? Kayak pohon itu ya satunya ya. Oke, makanya 4. Jadi kartu as itu ada 4. Kemudian terakhirnya kartu diamond itu adalah 13. Ada 13. Betul lah 13 lah. 1 sampai 10 ya loh. 1 sampai 10 kan ada 10. Tambah kartu as, kartu jack, kartu king. 13 betul ya. Kan tambahi kartu as, kartu jack, kartu king. Queen lah, ada queen lah. 14 mestinya lah. Oh, satu kan ada bujur ya. Satu nggak ada ya. Ya, satu nggak ada. Langsung 2 ya. Langsung 2. Betul. Makanya 13. Queen. Ya, betul ada queen. 13. Kemudian irisannya ada berapa? Ada satu, ya kan? Kan kartu as yang diamond cuma satu, ya kan? Cuma satu. Berarti peluang A atau B atau peluang A gabungan B adalah 4/52, yaitu kartu as tadi 4/52. Kemudian kartu diamond tadi 13/52 dikurangi 1/52. Nah, jadi adalah 16/52. Oke. Oh, baik, ini contohnya ya. Contoh yang ketiga, 20 kartu
Ada 20 buah kartu dengan ukuran dan bahan yang identik. Diberikan nomor 1 sampai 20. Dari kumpulan kartu tersebut diambil sebuah kartu secara acak. Berapa peluang terambilnya kartu dengan bilangan yang lebih dari 12? Lebih dari 12. Atau bilangan tersebut habis dibagi 3. A, yaitu kata ambil adalah kartu yang lebih dari 12. B adalah yang terambil bilangan yang habis dibagi 3. Berarti S-nya kan 1 sampai 20 ya. S-nya 1 sampai 20. Kemudian A-nya adalah lebih dari 12, berarti mulai 13. 13 sampai 20. Kemudian B adalah yang habis dibagi 3. Berarti 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Oke. Kemudian kalau kita iriskan, A irisan B adalah 15 dan 18. Berarti, nah tinggal dihitung aja. 8/20 tambah 6/20 dikurangi 2/20. Jadinya adalah 0,6. Atau dengan kata lain, berapa tuh? 8 tambah 6, 14. 14 kurangi 2, 12. 12/20. 12/20 itu dengan kata lain adalah sama-sama bagi 2 ya. 6/10 ya. Ya, 6/10 atau 0,6. Oke. Ini kejadian tidak saling lepas karena semua ada irisannya. Nah, dikatakan saling lepas. Oke, ada yang kurang jelas dari ini? Insyaallah jelas ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Kejadian saling lepas. Nah, sekarang yang saling lepas. Artinya apa? Artinya irisannya kosong. Nah, tidak ada irisan artinya. Maka kalau dua kejadian itu diiriskan kosong, nah, irisannya, maka dia saling lepas. Maka tinggal ditambahkan. Jadi PA atau B adalah PA ditambah PB. Nah, karena dia saling lepas. Contoh, mata dadu ganjil dengan mata dadu genap itu kan saling lepas. Nah, tidak ada yang sama antara ganjil dan genap. Tapi kalau di kota kita masih belum diterapkan ya plat ganjil dan genap. Nanti susah nanti kalau misalkan ada aturan kalau hari ini ganjil besok genap misalkan susah nanti kasihan. Misalkan diterapkan di Jalan Sultan Adam, wah kasihan si Rehan kadang-kala dari Handil Bakti menuju kampus ya karena kamu ganjil atau genap platnya? Ingat gak? Oh ganjil, oke ganjil ya. Oke. Kalau Mona katanya nggak ganjil dan nggak genap. Kalau Mona ada ganjil nggak ada genap. Ke kampus berkendaraan atau berjalan? Berjalan, nah, makanya nggak ada genap dan ganjilnya jadi aman. Oke. Yang pakai kendaraan lagi sama Isma ya. Oke, ganjil atau genap? Kayaknya ganjil ya. Wah, aduh, nggak hafal ini. Nggak hafal platnya. Sama, saya juga nggak hafal. Dulu itu hafal, sekarang nggak hafal lagi. Dulu hafal plat kendaraan, sekarang nggak hafal lagi. Oke, diketahui bahwa mata dadu itu ada 6. Nah, maka S-nya adalah 6, 1 sampai 6. NS 6. Ganjil 135, genap 246. Nah, maka tinggal dijumlahkan saja. Nah, berarti satu, berarti pasti ya. Jadi pasti kejadiannya itu terjadi, yaitu apa? Karena satu. Jadi kalau kita melempar dadu, pasti yang muncul kalau tidak genap ganjil ya kan? Artinya kalau peluang mata dadunya ganjil atau genap, berarti itu pasti satu. Artinya pasti terjadi. Kenapa? Karena hanya itu yang mungkin. Ketika dilempar, itu kalau tidak ganjil ya genap nanti yang muncul ke atas ya kan. Kecuali dadunya itu takasak atau misalkan mereng. Nah, kada jelas tuh ganjil kah genap nih. Nah, tapi secara umum itu adalah eh, muncul satu angka di antara ganjil atau genap. Nah, atau dua dadu mata mata 6 dilempar bersama-sama. Berapa peluang muncul dua mata dadu yang berjumlah 3 atau 10? Coba kita lihat ya. Yang berjumlah 3 atau 10.
Berarti ada 36 ya, karena ada dua, ada dua. Berarti 6 kali 6 kan, 6 kuadrat ya. Karena ada dua mata dadu yang dilempar. Nah, makanya NS-nya 36. A, kejadian mata dadu dengan jumlah 3. Berarti 1, 2, dan 2, 1. Ya lah. Dua ini aja kan? 1, 2, atau 2, 1. Ada nggak yang lain yang jumlahnya 3? Nggak ada kan? Nah, hanya 1, 2, dan 2, 1. Karena nggak ada nol ya. Nggak ada yang kosong mata dadunya. Kalau ada yang kosong bisa 0 dan 3 ya. Tapi nggak ada. Berarti NA-nya ada dua. B adalah kejadian muncul mata dadu jumlahnya 10. 46, 55, dan 64. Tidak ada irisannya kan? Ini dan ini tidak beririsan. Yalah, tidak beririsan. Nah, maka peluangnya tinggal dijumlahkan, yaitu 1/18 ditambah 1/12. Nah, disamakan penyebutnya. Nah, tapi ini 2/6, 3/36 ini sudah ya sama penyebutnya ya. Berarti adalah 5/36. Gitu ya. Kenapa? Karena jumlah yang A tadi ada dua, ya kan? Yaitu 1, 2, dan 2, 1. Jumlahnya 3. Kemudian ini ada 3, yaitu 46, 64, dan 55. Padahal mestinya 55-nya ini 2 ya mestinya ya. Iyalah, 55-nya tuh kan 2 mestinya. Mestinya. Berarti ini perlu dikoreksi juga nih. Mestinya 55 tuh 2. Kan 5-nya, oh enggak juga ya, cukup satu ya. Satu aja. Karena ya dia sama aja lah. 5 sini, 5 ini. Ya, sama aja ya, sama aja. Dibulak-balik satu aja ya. Berarti benar aja sudah. Jadi ada 3. Beda dengan 4 dengan 46 ya. Itu memang berbeda. 55 itu sama. Nah, makanya kemudian 5/36. Oke. Nah, ini adalah kejadian yang saling lepas. Artinya irisannya sok. Oke. Sudah 2 yang kita bahas. Dari 2 ini ada yang mau bertanya dulu, Bapak konfirmasi. Jelas ya? Yang tidak saling lepas berarti ada irisannya. Yang saling lepas berarti tidak ada irisannya. Begitu ya. Kemudian peluang kejadian bersyarat. Nah, ya peluang kejadian bersyarat. Pasti tentang bersyarat-syarat ini. Jika kita menghitung peluang sebuah kejadian, maka perhitungannya selalu didasarkan pada ruang sampel eksperimen. Apabila A adalah sebuah kejadian, maka perhitungan peluang dari kejadian itu selalu didasarkan pada, ini didasarkan ya, pada ruang sampel S. Akibatnya, peluang dari peristiwa A ditulis selengkapnya dengan PA adalah NA/NS. Nah, ini kan dijelaskan ini. Ini lambang apa ini? Ais. Paes jadinya ya. Ini biasanya dijual nih. Si Najwa, Najwa suka makan paes Najwa ya. Paes apa yang suka Najwa? Paes paes pisang atau paes swallow atau paes buta? Tahu nggak paes buta? Nggak tahu. Jadi ada paes pisang, paes swallow, dan paes buta. Tahu paes buta? Ada yang tahu dengan paes buta? Paes yang apa? Ya, begula itu ya, betul. Ya, itu paes buta. Apa namanya? Aisyah nyebutnya paes apa? Oh, paes begula. Oke, ya, jadi ya nggak ada ya isinya agak keras sedikit atau anu lah ya. Itu paes buta ya. Paes peluang A dalam S. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang peluang bersyarat.
Jika A dan B adalah dua kejadian yang dibentuk dari ruang sampel S, maka peluang bersyarat dari B jika diberikan A diberikan sebagai berikut. PB jika A, itu PA irisan B dibagi dengan PA. Di mana PA itu, ini satu mestinya ya, ini salah nih. PA itu pasti antara 0 dan 1. Ini masa antara 0 dan 0. Ini salah nih ya, ini antara 0 dan 1 mestinya ya. Oke. Nah, contoh. Nah, kita lihat contoh bersyarat ya. Peluang bersyarat diperjelas dengan memberikan contoh-contoh berikut ini. Diketahui suatu populasi telah dikategorikan menurut jenis kelamin dan status pekerjaan. Laki-laki yang bekerja 460, yang menganggur 40, jumlahnya ada 500. Perempuan itu 140, kemudian menganggurnya 260, jumlahnya 400. Totalnya yang bekerja, ini tidak di dunia nyata ya. Kalau di dunia nyata kayaknya lebih banyak perempuan deh yang bekerja ya. Iyalah, kayaknya karena memang penduduknya juga lebih banyak perempuan deh sekarang ini ya. Jadi ini eh, di negeri fiktif, nah, di negeri yang fiktif atau di daerah yang fiktif. Kayaknya di daerah manapun kayaknya masih lebih banyak perempuannya deh daripada laki-lakinya. Adalah coba daerah mana kira-kira yang lebih banyak, eh, coba ya. Kalau eh, oh kalau di sini tidak muncul nanti dia biar yang di sini tadi aja lah. Saya muncul juga di rekaman nanti. Nah, eh, hasil sensus penduduk 2024 di Kalimantan Selatan. Kita ingin tahu di Kalsel itu ini daerah mana nih? Kalimantan Selatan tahun 2024. Jumlah laki-lakinya itu 2.160. Oh, memang lebih banyak laki-laki di Kalsel ini ternyata ya. Laki-lakinya 2.160. Kemudian perempuannya 2.112. Berarti lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Nah, berarti yang perempuan jangan khawatir tidak dapat jodoh ya. Karena di Kalsel masih lebih banyak laki-laki daripada perempuannya. Nah, yang laki-laki nah harus berarti ekspansi keluar provinsi supaya dapat istri nih. Jarehannya. Ah, ini ya. Jadi ini dalam ribuan. Artinya berapa? Artinya laki-lakinya ada 2 juta. 2.160.700. Itu laki-lakinya. Sementara perempuannya 2.112.700. Ah, ya, jadi lebih banyak laki-lakinya ternyata di kawasan ini daripada perempuannya. Wah, salah berarti perkiraan saya ya. Berarti luar biasa nih, lebih banyak ini ya. Oke, sekarang tentang pekerjaannya. Gimana ya pekerjaannya? Lebih banyak yang bekerja laki-laki atau perempuan? Menurut pekerjaan, ini kesehatan, nah, tenaga kerja. Oke, mana sih? Ini Kalimantan Selatan, angkatan kerja, bukan angkatan kerja. Oh, dibagi-baginya lagi ya.
Rakyat yang bekerja. Wah, tidak ada ininya ya. Tidak ada pembagian laki-laki perempuannya. Jadi dari 4 juta tadi, dari penduduk yang ada 4 juta tadi, ternyata yang bekerja adalah 2 juta. Berarti separohnya menganggur. Jadi di Kalsel ini berarti separuhnya menganggur. Ya kenapa? Karena tadi penduduknya ada 4 juta 200-an ya kan. 4 juta 200-an. Sementara yang bekerja cuma 2 juta 100. Berarti di Kalsel ini ada separuh penduduknya yang menganggur. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali ke sini. Baik, ya ternyata tadi memang lebih banyak laki-laki dan perempuannya daripada perempuannya ya. Oke. Maka bedanya sekitar berapa tadi ya? 112 dengan 16 dengan 112. Berarti 50.000 bedanya ya. Lebih banyak laki-lakinya 50.000 daripada perempuannya. Waduh. Eh, tapi jangan bercita-cita punya suami dua ya. Atau istilahnya poliandri ya. Karena poliandri itu haram ya. Nah, jadi kembali ke data ini. Jadi dari apa yang bekerja tadi seperti ini ya, yang jumlah penduduknya begini. Misalkan diambil secara acak seorang di antara mereka untuk didiskusiaskan mempublikasikan pentingnya didirikan industri-industri baru di kota tersebut. Tentukan peluang terpilihnya laki-laki yang telah bekerja. Ini kan sebenarnya laki-lakinya kan totalnya ada 500. Tapi yang bekerja apa? 460. Nah, maka di sini coba perhatikan ya. Yang pertama dulu total laki-lakinya dulu. Laki-lakinya ada berapa? Nah, ada 500. Nah, ini kan makanya dikatakan dengan NM. Ada 500. Kemudian laki-laki yang telah bekerja 460. Ini salah nih ya. Aduh, kacau betul ini. Ini 460 mestinya ya. Nah, ini tolong perbaiki ya. Oh, enggak ya. Betul ya, 600 saya yang telah bekerja. Maaf, maaf. Saya yang salah. Yang telah bekerja tidak ada laki-lakinya ya. Yang telah bekerja. Betul, berarti 600 bujur aja ya. Berarti kembali pulang ke tadi ya. Betul. Maaf ya, saya yang salah. Jadi betul aja 600. Saya tidak ada melihat di sini beda kalau yang jenis kelaminnya nggak ada. Yang telah bekerja 600. Nah, supaya kita pakai tip X ya loh. Jadi dua kali tip X tadi dicoret sekarang tip X lagi. Nanti kasihan si Mutia sudah besang tip X ya Mutia nggak pernah dipakai tip X-nya nih kan sayang gitu tuh nah. Jadi supaya hari ini tip X-nya terpakai. Nanti kalau tidak dipakai terus tip X-nya nanti kering ya kalau. Jadi supaya terpakai maka digunakan tip X-nya. Kemudian kalau M irisan nah ini baru 460 ya, yang bekerja dan laki-laki 460. Maka peluang terpilihnya laki-laki. Satu laki-laki yang bekerja itu adalah 460 per 500. Padahal kita sebenarnya bisa aja langsung ya kan. Bisa aja langsung ya kan, terpilihnya laki-laki pekerjaan 460 per 500. Ini cuma untuk membedakan supaya syaratnya ya kan. Dia syaratnya laki-laki dan telah bekerja. Nah, maka digunakan irisan di sini. Nah, contoh lagi. Oke ya. Sebenarnya di sini kita bisa langsung sebenarnya. Kalau misalkan kita sebut misalnya A. A adalah laki-laki yang telah bekerja. Nah, maka langsung aja kan. A per S-nya berarti adalah laki-laki ya kan. Berarti betul 460. Tapi karena kita ingin menggunakan peluang bersyarat, maka dia laki-laki dan bekerja. Kan di sini menggunakan bersyarat. Jadi tidak cuma sekedar memilih laki-laki, tapi laki-laki yang bekerja. Yang kedua, peluang suatu penerbangan reguler berangkat tepat pada waktunya adalah 0,83.
Rasanya pernah kita ini ya. Sebelumnya rasanya pernah ini. Rasanya membahas ini. Ini halaman berapa sih? 62. Oh, beda juga ya. Cuma mungkin soalnya mirip. Nah, peluang penerbangan reguler tepat waktu 0,83. Jangan sampai kita orang matematika nyebutnya 0,83 ya, jangan ya. Hati-hati ya. Nanti diprotes sama orang matematika lainnya. Jadi menyebutnya 0,83. Karena 8 di sini bukan dalam posisi puluhan. Tapi dia malah per sepuluhan. Kan? Ini per sepuluhan, ini per seratusan. Jadi 83. Ini 0,92. Peluang penerbangan itu berangkat dan mendarat tepat pada waktunya adalah berarti irisan keduanya 0,78. Hitung peluang suatu pesawat pada penerbangan itu A mendarat pada waktunya bila diketahui pesawat itu berangkat pada waktunya. Yang B berangkat pada waktunya bila diketahui pesawat itu mendarat pada waktunya. Nah, ini ya. Coba diperhatikan dan disimak dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Banjarmasin, tanggal berapa hari? Oke. Peluang bahwa pesawat mendarat tepat pada waktunya bila, kita tinggal huruf L-nya lah. Bila diketahui bahwa pesawat tersebut berangkat tepat pada waktunya. Berarti adalah PA per D atau PDA per PD. D tadi apa gerak? Mendarat tepat pada waktunya. Nah, jadi sebagai pembaginya adalah peluang pesawat mendarat tepat pada waktunya. Nah, tadi mendarat tepat pada waktunya yang mana? Yang PA. Pesawat berangkat tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya PD. Oh, A bila D. Nah, ini kan berarti A bila D berarti ya. Kalau kita lihat di sini A bila D. A bila D. Berarti PD irisan A. D irisan A apa? D irisan A adalah 0,78 dibagi PD. PD tadi 0,83. Berarti 0,94. Nah, ini dibalik peluang pesawat berangkat pada waktunya bila diketahui pesawat tersebut mendarat pada waktunya, berarti PD jika A. Nah, maka PDA dibagi dengan PA 0,85. Nah, jadi nanti dilihat mana sih yang duluan, nah, mana yang belakangan. Nah, yang belakangan itu ditekan sebagai pembaginya. Begitu ya. Di sini kan bila diketahui pesawat berangkat tepat pada waktunya, maka di sini per PD tadi ya seperti itu. Baik, ini peluang bersyarat. Kemudian ada lagi berikutnya adalah definisi perkalian peluang bersyarat. Perkalian bersyarat. Jika A dan B adalah dua buah kejadian yang dibentuk berdasarkan ruang sampel, PA irisan B adalah PA di PB dikali dengan PA jika B, atau PA per B ya. Pemahaman berkaitan peluang bersyarat diperjelas melalui contoh berikut. Sebuah kotak berisi 10 lampu cabai, 10 lampu cabai. Tahu ya lampu cabai ya, yang kayak cabai. Halus-halus ya. Biasanya itu lampu untuk yang warna-warni itu. Ya kan ada ya warna-warni itu ya. 10 lampu cabai 1 watt dengan 4 buah lampu. Nah, itu lampu ya L kita tinggal nih. Di antaranya tidak jalan. Dengan 4 buah lampu di antara tidak jalan. Iyalah, mana ada lampu yang jalan.
Kalau lampunya jalan nanti susah ya. Kita mengikuti lampu kemana-mana gitu. Nah, jadi kalau makanya yang diambil lampu jalan ya. Kemudian tiga buah lampu diambil secara acak dan satu persatu dari kotak itu. Berapa peluang bahwa ketiga lampu cabai yang terlebih itu semuanya masih hidup? Jadi ada 10 lampu. Jadi dalam kotak itu ada 10 lampu. Di antara 10 lampu itu ada 4 lampu yang mati. Ya jangan mesti jangan ditulis jalan di sebelah mati lah ya. Kalau mati kan tidak hidup, tidak hidup lah ya. Lampunya mati. 4 lampunya mati. Berapa peluang ketiga lampu cabai yang diambil itu masih hidup? Nah, jadi diambil tiga buah lampu satu persatu. Nah, kita buat pengandaian. Misal ada kejadian bahwa ketiga lampu cabai diambil itu semuanya masih hidup. Itu A. Pengambilan ketiga lampu cabai itu secara satu persatu, artinya pengambilan lampu itu dilakukan tanpa pengembalian. Sehingga NA adalah 654. Nah, karena tadi yang masih hidup kan ada 6 berarti. Iyalah, ada 6. Karena yang empatnya mati. Berarti anggotanya ada berapa? Berarti 6 kali 5 kali 4. Kan 6. Kemudian tadi ambil sisa 5. Ambil lagi sisa 4. 110 cara. NS adalah banyak susunan ketiga lampu cabai yang diambil secara keseluruhan. Itu NS-nya. Berarti kan karena ada 10, berarti 10, 9, 8, 720 cara. Berarti PA adalah NA per NS 20 per 120. Yaitu seperenam. Nah, di mananya nih? Ini mestinya 120 per 720 ya. Coba kalau 120 per 120. Sama-sama gitu 12 per 72. Kemudian sama-sama dibagi 6. Eh, sama-sama bagi berapa tuh bisa tuh? 72 bisa nggak dibagi 6? Bisa ya. Berapa bagi di 6? 12 bagi 6 kan 2. Oke ya, bagi 6 kan 2. Kemudian 72 bagi 6, berapa? 72 bagi 6. 12 ya. Eh, 2 per 12. Oh, berarti betul ya, seperenam ya. Ininya benar, cuma di sini salah nulis ini 120 per 720. Hasilnya benar aja, hasilnya seperenam. Tapi rumusan ditulis di sini yang salah ya. Mestinya di sini 120 per 720. Oke, perbaiki ya. Tambahin di sini angka 1, di sini jadi 720. Hasilnya benar aja, seperenam. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebuah kota kecil memiliki satu mobil pemadam kebakaran dan satu ambulan. Namanya juga satu kota kecil ya. Nah, kota kecil. Di tempatnya Aisyah ada nggak pemadam kebakaran Aisyah? Tabungannya? Tidak ada ya. Berarti perlu nanti di sana ya. Tapi jarang sana kebakaran ya. Jarang ya. Karena di sana rumahnya juga jarang-jarang ya di sana ya. Oh, langsung disimbur sama banyu sungai ya. Karena sungainya parah. Oke. Peluang mobil kebakaran itu dapat digunakan pada saat diperlukan adalah 0,98. Peluang ambulan tersedia waktu diperlukan adalah 0,92. Dalam hal terjadi kecelakaan akibat kebakaran, hitunglah peluang ambulan dan mobil pemadam kebakaran keduanya tersedia dan siap digunakan. Baik ya. Ternyata tinggal dikalikan saja. Nah, tinggal dikalikan. PA irisan B
Itu adalah tinggal dikalikan. PA dikali PB. Kenapa? Karena sudah ada peluangnya di sini. Jadi karena peluangnya sudah ada, maka tinggal kita kalikan saja. Oke. Adalah dalil bias ya. Dalil atau tataran bias. Ini istilah partisi. Kejadian B1, B2, B3, sampai B7 dikatakan partisi dari ruang sampel S jika dua kejadian tadi itu irisannya kosong. Nah, ya, jadi kejadian A, ini S ya, S. Nah, ini B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Jadi dipartisi atau dibagi-bagi. Di mana masing-masing ini tidak ada irisannya. Nah, maka gabungan daripada seluruhnya dari B1 sampai B7 misalnya. Ini kalau dibagi 7 ya. Misalnya, mestinya U sampai N mestinya nih ya. Karena kan tidak mesti dibagi 7. Ini karena di sini 7, makanya sampai 7 saja. Nah, dibagi 7. Maka gabungan dari semua kejadian tadi adalah S. Peluang B itu pasti lebih dari 0. Tapi kemudian ada di sini A. Ada lagi A di sini. Apa itu A? Oh, nggak ada dijelaskan A-nya. Wah, nih. Di sini ada A-nya tapi nggak dijelaskan A itu apa. Oke lah. Eh, kita lihat. Nah, pemahaman tentang partisi diperjelas dengan contoh berikut. Misalnya hasil-hasil yang mungkin dari beberapa peristiwa adalah sebagai berikut. B1, 1, 2. B2 adalah 3, 4, 6. B3 adalah 3, 4, 5. B3 adalah 6. Nah, kita tahu bahwa B1, B2, B3 merupakan partisi ruang sampel S, yaitu 6. Ya Allah, ya lah betul lah. Kalau kita gabungkan jadi S. Nah, ini contoh partisi. Oke. Nah, kita lanjutkan terakhir adalah peluang saling bebas ya terakhir. Oh ya betul ya. Yaitu kejadian saling bebas. Dalam perbincangan sehari-hari, dua kejadian dikatakan bebas jika terjadi tidak terjadi kejadian yang satu tidak dipengaruhi oleh kejadian yang lain. PA irisan B adalah PB dikali dengan PA jika B atau PA per B. Nah, jadi bisa jadi begini ya, bisa juga begini ya. Jika terjadi dua kejadian tidak saling bebas, maka kejadiannya saling bergantung. Nah, jadi ada saling bebas, ada saling bergantung. Nah, ini contoh. Kita lewat aja jadi contoh langsung sini ya. Misalkan Abid. Nah, namanya Abid. Abid ini hamba ya. Misalkan Abid mengundi sebuah mata uang 500 yang seimbang sebanyak 3 kali. Jika A adalah kejadian angka terjadi pada pengundian pertama, B kejadian angka terjadi pada pengundian kedua, C adalah kejadian dua angka terjadi betul-betul pada pengundian tersebut, maka periksalah apakah dua kejadian A dan B saling bebas. Kita buatlah di sini ya, ruang sampel eksperimennya. Karena tadi dilempar 3 kali tadi ya, 3 kali. Berarti bisa jadi gambar-gambar-gambar, gambar-gambar angka, gambar angka gambar-gambar, gambar angka-angka, angka gambar angka, angka-angka gambar, angka-angka angka-angka. Karena mata uang logam digunakan seimbang, maka masing-masing titik sampel adalah punya peluang 8.
Ini 8 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya betul ya, seperti 8. Kejadian bahwa angka terjadi pada pengundian pertama. Berarti adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar. Berarti peluangnya adalah tinggal dijumlahkan semuanya, yaitu setengah. B adalah kejadian angka terjadi pada pengundian kedua. Ya kak tadi, mana tadi? A tadi. A angka terjadi pada pengundian pertama. B adalah angka pada pengundian kedua. Oke, A dan B. B adalah pengundian kedua. Berarti adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka. Oh gitu sih. Ini salah nih ya. B adalah kejadian bahwa angka terjadi pada pengundian kedua. Nah, salah ini. Tapi di sininya benar. Ya lo, di sininya benar, di sini salah. Jika misalnya gambar angka-angka dan gambar angka gambar, ya lo, tolong diperbaiki juga. Aduh, Masya Allah ya. Itu harus diperbaiki tuh. Kemudian C adalah dua angka berturut-turut pada pengundian tersebut. Berarti angka-angka gambar atau gambar angka-angka di seperempat. A komplement berarti bukan angka pada pengundian pertama. Berdasarkan kejadian tersebut di atas, maka A irisan B adalah kejadian angka berturut-turut pada pengundian pertama dan kedua. Maka kita tahu bahwasanya A irisan B adalah angka-angka gambar dan angka-angka gambar. Berarti peluangnya ada seperempat. Sedangkan P irisan B adalah setengah dari setengah adalah seperempat. Nah, karena sama di sini, berarti dia saling bebas. Kalau sama ya, ini sama kan kebetulan ini sama ya. Sama berarti dia saling bebas. A irisan B. Nah, ini hasilnya seperempat, di sini seperdelapan. Nah, tidak sama berarti dia tidak saling bebas. Itu aja pokoknya belinya sama, dia saling bebas. Kalau tidak sama berarti dia tidak saling bebas. Ini Bang, ini tidak sama juga, berarti dia saling bebas. Ini sama, berarti saling bebas. Nah, udah habis materinya. Baik, itu tadi tentang kejadian majemuk.